Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 10 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bau Harum atau Bau Busuk. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi pertama kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni untuk perintah Allah dan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami sebagai orang-orang percaya dalam hidup kami menghasilkan bau harum, bau kehidupan, dan bukan bau busuk dan bau kematian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ayat yang sangat indah yang seakan-akan ini berbicara tentang sebuah kalimat puitis tentang bau harum kehidupan. Bau harum kehidupan, firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kami adalah bau yang harum dari Kristus. Seakan-akan ini seperti menyombongkan diri. Tetapi kalimatnya kita perhatikan dengan baik. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Jadi artinya Paulus memberikan sebuah pemahaman, kami menyampaikan sesuatu harum yang berasal dari Kristus, terjemahan yang lebih tepatnya. Sebab bagi Allah kami adalah pembawa keharuman Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Bagaimana kita menyampaikan keharuman Kristus? Tentu Kristus adalah harum, kalau dalam pengertian harum adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, memberikan rasa damai sejahtera, memberikan berbagai macam keindahan dalam hidup. Lalu yang kedua adalah memang Paulus sendiri dikatakan hidupku menjadi bau yang harum dari Kristus. Bagaimana dia dalam kehidupannya melaksanakan perkara-perkara yang indah dan bukan perkara-perkara yang busuk. Sesuatu yang indah kita tahu dengan jelas, bunga menghasilkan buah harum yang luar biasa, sekalipun ada bunga tertentu yang menghasilkan bau yang spesifik, mungkin kurang baik atau bau busuk, khususnya bunga bangkai. Tetapi bunga menyeluruh itu akan menghasilkan bunga-bunga yang menghasilkan keharuman yang luar biasa. Sampai titik ini mengapa? Karena aku membawa Kristus dalam kehidupanku. Kenapa dikatakan membawa Kristus dalam kehidupanku? Tentu pengorbanan Kristus, kasih Kristus, perjuangan Kristus, cintanya Kristus, kesetiaannya Kristus, kepeduliannya Kristus, keberanian memberikan segala sesuatu bahkan nyawanya seperti Kristus. Tatkala kita mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Kristus, dalam hidup kita penuh dengan kasih, dalam hidup kita penuh dengan kebaikan, dalam hidup kita membawa keharuman Kristus kepada orang banyak. Dalam hidup kita, kalimat dan kata-kata yang kita ucapkan terjaga dengan baik. Hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kekudusan, dipenuhi oleh kebenaran. Maka apapun yang ada dalam diri kita, keluarnya akan menjadi harum, keluarnya akan menjadi berkat, keluarnya akan menjadi terang, keluarnya akan menjadi perkara-perkara yang bisa membuat orang lain mengalami damai sejahtera di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kesulitan, tantangan, persoalan, ancaman, peperangan, sakit, penyakit, dan sekian macam banyak persoalan hidup. Kristus datang adalah memberi jawaban, bukan menambah masalah. Kristus datang bukan bertanya, tetapi memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Bukankah kita juga sebagai orang percaya seperti demikian? Janganlah hidup kita itu membawa problem dan masalah, membawa kebusukan. Tetapi kehadiran kita itu memberikan jawaban untuk orang-orang yang bertanya. Untuk orang-orang yang sedang punya kebutuhan, dia perlu mendapatkan jawaban. Dalam perkara-perkara kecil, mungkin kita di jalanan ada orang yang kehabisan bensin, naik motor. Biasanya saya melakukan perkara yang sama, saya tanya, Pak, kenapa habis bensin atau bagaimana? Kalau bocor memang tidak bisa ditolong, tapi kalau habis bensin, ban masih baik, maka disebut istilahnya itu di step. Kita tolong, karena saya beberapa kali saya dibantu oleh orang karena sebetulnya mogok, bukan karena habis bensin. Dibantu, didorong dengan memakai kaki, lalu dia dengan kendaraan yang masih hidup membawa saya ke tempat bengkel yang terdekat.
Itu disebut adalah kasus yang sangat sederhana. Bagaimana hidup kita itu menjadi harum. Bukan kemudian menjadi begal, lalu menipu orang lain dengan kendaraan motor yang ada. Kita punya kendaraan bisa dipakai menjadi alat untuk memuliakan Allah, atau dipakai justru untuk berbuat kejahatan. Kita punya uang, dipakai untuk memuliakan Allah, atau untuk berbuat kejahatan. Untuk memeras orang dengan memberikan pinjaman online, tetapi sesungguhnya itu bukan bantuan, tapi itu adalah membunuh orang yang mau mati, membunuh orang yang setengah mati. Orang yang sudah setengah mati harusnya ditolong. Bagaimana punya kehidupan? Lalu memutus nafas orang yang sudah nafasnya tersengal-sengal, yang sudah tersendat-sendat. Betapa jahatnya orang seperti demikian. Maka kelompok-kelompok orang ini bisa dikategorikan sebagai orang yang dalam hidupnya itu membawa bau kebusukan dan bukan keharuman. Di dalam rumah tangga, apakah kita menjadi orang yang memberkati anggota keluarga, atau menjadi pribadi yang menakutkan, pribadi jadi beban, pribadi yang menimbulkan masalah setiap hari dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin di dalam pelayanan gereja yang engkau melayani khususnya untuk Tuhan, tapi engkau punya kepentingan pribadi engkau pakai di dalam pelayanan-pelayanan rumah Allah yang kudus. Engkau berbuat keburukan, engkau menabur kebusukan dan bukan keharuman. Pada titik ini, sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh berkata seperti yang disampaikan oleh Paulus. Karena dikatakan kecemasan kelegaan Paulus di Troas dan Makedonia di dalam memberitakan Injil. Dia mengingatkan bagaimana hidup setiap jemaat itu membawa keharuman Kristus, bukan berbau kebusukan. Ayat 16, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Untuk orang-orang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Allah, tentu Paulus dibenci. Kehadiran Paulus memperkenalkan Kristus itu akan mengganggu mereka-mereka yang sudah disembah sebagai kaisar, sebagai tokoh yang perlu dipuja, dan menganggap dirinya sebagai yang di atas segala-galanya, seperti Herodes, seperti Firaun. Tatkala memperkenalkan ada Allah yang maha tinggi, dan manusia itu adalah debu, manusia itu berdosa yang terus tunjuk kepada Allah, maka secara tidak langsung menggeser posisi mereka. Tentu dibenci. Dan kalau orang kemudian lebih memuliakan Kristus, datang kepada Kristus, lalu menjauhi katakanlah fungsi-fungsi peran kekuasaan para penguasa yang ada pada waktu itu, tentu dibenci. Sehingga orang-orang baik juga adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, dikasih oleh manusia, tapi juga dibenci oleh orang-orang yang tidak baik. Sehingga setiap kita masing-masing sahabat seperjalanan sewaktu berbuat baik, lalu perbuatan baik kita justru itu menghasilkan tindakan yang sebaliknya. Ada ancaman, ada ketidaksukaan dari pihak lain. Ini dialami oleh Kristus. Kristus disalibkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang menganggap Kristus itu adalah membawa bau kebusukan, bukan bau harum. Karena itu menegur dosa mereka, menggeser kedudukan mereka, menelanjangi tentang keberdosaan mereka. Mereka tidak suka dengan semuanya itu. Mari sahabat seperjalanan kita menjadi pribadi yang membawa bau harum, bukan bau kebusukan, membawa keharuman kehidupan dan bukan kebusukan yang mematikan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jadilah bau yang harum dan bukan bau yang busuk.